Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummata sayyidina Muhammadin khairal ummah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan ceramahnya, Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar. Beliau melanjutkan acara yang ketiga. Jam segini udah 3. Saya juga alhamdulillah ada 3 acara ini, semuanya di rumah. Mudah-mudahan nasihat beliau tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan wawasan keilmuan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Rashid bin Yahya, akhina billah, guru kita Al-Habib Salim bin Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, Kiai Haji Marhali, dan para kiai lainnya yang saya hormati. Ada kegembiraan tersendiri bagi kalangan orang-orang ketika masuk bulan Maulid. Bocah kecil dia girang. Kenapa bocah kecil girang? Banyak berkat. Betul. Tradisi di kampung-kampung kita ini kudu dipertahankan. Zaman kecil kita dulu, kita duduk bareng-bareng ngeriung, bikin puteran 10 orang, betul ya? Dipincuk itu nasi, ditaruhin ikan bandeng, ikan tongkol, segala macam, gitu ya. Sekarang orang pada balas masak, isinya fried chicken semua, bener. Kalau yang bandel zaman dulu tuh topinya, dengkulnya ditaruhin peci tuh, jadi dihitung tuh dia dapat 2. Dulu kegembiraan sendiri. Ibu-ibu juga girang, seragamnya nambah. Betul Bu? Betul? Betul. 5 kali muludan 5 seragam. Yang punya lakinya bayar cicilan seragam. Tuh ibu-ibu. Roda ekonomi juga meningkat dengan adanya maulid, saudara. Tukang roti girang, orderan nambah. Betul. Tukang lontong girang. Toko aqua girang. Tukang son girang semuanya. Kori girang. Undangan banyak. Siapa lagi yang girang? Ustad Kiai mah girang terus, ngajar mulu orangnya. Tapi ada kegirangan yang lebih dari itu, hadirin. Seakan-akan ada power yang begitu kuat, power mahabbah kepada Rasulullah.
kekuatan yang begitu dahsyat yang ada dalam diri kita, sehingga di mana-mana dari awal Rabiul Awal ada yang keliling dari satu rumah ke rumah yang lain bikin maulid sampai 40 hari. Bayangin, saya bayangin bagaimana grup hadrohnya itu tiap malam. Saya tanya, lu udah pada kapalan? Belum. Terusin. Kapan berhentinya kalau udah kapalan? Keadaan seperti ini pun dirasakan oleh orang-orang pada saat hendak dilahirkannya Rasulullah. Saat yang sudah dinanti-nanti, kapan ini Muhammad lahir? Karena khabarnya melalui kitab-kitab terdahulu itu sudah ada, saudara. Dalam Injil dikatakan, Yesus berkata, diam. Bahasa Arabnya aja dah. Lastu anal ilah, wa innama ana mawjudun liuhayyi'at tariqa liman ja'a ba'di ismuhu Ahmad. Ada dalam Injil, bukan Injil sekarang. Jadi di Arab tuh Injil bahasa Arab, saudara. Jadi kalau orang kagak tahu apa aja diaminin. Orang lagi baca Injil, amin. Kata Isa, aku bukan Tuhan. Aku ini ada menyediakan jalan untuk nabi terakhir yang akan datang setelah aku, yang namanya Ahmad Muhammad. Allahu salli sallim wa barik alaihi. Jadi mereka udah nanti-nanti tuh, menunggu-nunggu kapan ini Muhammad datang. Kapan? Begitu juga alam ini, jamadatnya, benda matinya, binatangnya, semua menanti kedatangan Rasulullah. Maka pantas Imam Syauqi mengatakan, wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wa thana'u. Dilahirkan Nabi pembawa hidayah, dan seluruh yang ada di muka bumi ini, langitnya, buminya, seisinya, benda padatnya, benda hidupnya, semuanya tabassumun wa thana'u, mereka bergembira seperti gembiranya kita ada bulan Maulud. Betul. Betul. Lihat saudara, pertanyaannya, kenapa mereka girang saat itu? Kenapa mereka tidak sabar menanti-nanti seorang Rasul terakhir? Sampai saat itu sudah ada 3 nama Muhammad, karena melalui khabar daripada orang-orang terdahulu, kitab-kitab terdahulu, bahwa Nabi yang bakal datang terakhir adalah Muhammad. Ada 3 nama Muhammad saat itu, tapi yang dipilih Muhammad ibni Abdillah. Kenapa mereka girang? Karena saat itu dunia berada dalam keterpurukan ekonomi, keterpurukan akhlak, keterpurukan sosial, keterpurukan politik, dan seluruh dunia, bukan cuman Arab saat itu. Kalau dulu kita sering dengar nama jahiliyah, betul. Al-jahilu diddul ilm, lawan katanya ilmu. Padahal makna jahiliyah bukannya mereka tidak tahu, bukan mereka bodoh. Orang Arab saat itu keadaan sastranya begitu tinggi, saudara. Mereka biasa menulis sastra, menulis syair tentang kehebatan jad-jadnya, keturunan-keturunannya, tentang kehebatan nasab mereka. Sampai saat itu Mina adalah tempat mereka mengadu syair satu dengan lainnya. Jadi lombanya itu bukan ngadu ayam, ngadu syair. Maka kata Allah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau kalian balik daripada Arafah menuju Mina, maka zikirlah engkau kepada Allah kadzikrikum aba'akum, seperti kalian menyebut nama bapak-bapak kalian, aw ashadda dzikra. Jadi jahiliyah bukan bodoh, saudara. Mekah itu jalur sutra ekonomi.
sudah ada pertemuan budaya antara Arab dengan Yunani. Sudah ada pertemuan dalam riwayat, dalam tulisan, sudah ada pertemuan budaya antara Arab dengan Cina sekalipun. Jadi kalau dikartikan makna jahiliyah adalah bodoh, bukan bodoh tapi al-insirafu anillah, berpaling daripada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, apabila kalian tanya kepada mereka orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang jadi langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka pasti bakal jawab Allah. Mereka sembah itu berhala. Kalau Indonesia dulu animisme, betul, nyembah pohon, betul. Ada pohon ada gede dikit, rindang disembah, hong pila hong jopa japu, disembah itu berhala. Wa makana salatuhum illa muka'an wa tasbiyah. Ada istilah salat di situ, ada istilah penyembahan terhadap sesuatu, tapi mereka nyembah berhala sebagai yuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kepada Allah. Bukan mereka enggak kenal Allah, dari sisi tauhidnya mereka kenal Allah, tapi mereka kagak mau tunduk, kagak mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam saat itu dalam suasana yang berantakan, saudara. Sesuatu berada tidak pada tempatnya. Dapur ada di sumur, sumur ada di dapur, dapur di sumur, kasur ada di dapur, dapur ada di kasur. Berantakan tatanannya, tatanan ekonomi begitu berantakan. Siapa yang punya modal gede, dialah yang menang. Siapa yang punya pengaruh besar, dialah menjadi pebisnis yang ulung, yang menang, saudara. Kalau kita kategorikan jahiliyah dulu dengan sekarang, mirip-mirip dikit, betul. Siapa yang punya modal gede, ayo, dia yang jadi pengusaha. Yang kecil tambah miskin tambah, betul. Lihat tuh Maret, tahu Maret, Maret, nggak boleh disebutin iklan itu, ntar royalty. Semakin hari makin nambah, saudara, betul. Berkurang kagak, betul. Lihat dalam sisi sosial, saudara, mereka yang mulia adalah yang nasab-nasabnya bagus, maka dalam sisi itu ada orang nitip saham. Bagaimana nih anaknya biar berojol daripada nasab yang bagus, itu namanya nikahul ibda'. Dia titip daripada asyraf supaya nitip saham, paham nitip saham? Nitip sperma kepada perempuan tersebut biar lahir daripada perempuan tersebut golongan yang mulia daripada nasab-nasab yang mulia. Nggak ada aturan, saudara. Bahkan perempuan satu bisa punya suami 9. Bu, dulu diatur sama Rasulullah, dibalik. Yang boleh apa? Perempuan bolehnya 1, laki-laki boleh pada takut romannya ya, boy. Perempuan punya suami 1, laki-laki boleh, ulangin, perempuan hanya suaminya 1, laki-laki boleh Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu brengsek ini, ngaku ludan tiap hari sama ayat Allah, kagak patuh. No, dia no. Tuh sampai segitunya. Perang antar suku nggak berhenti-berhenti. Al-Aus wal Khazraj didamaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu perang antar suku, sekarang yang perang bocah muda bawa parang. Bener nggak? Masya Allah, parang sama bocahnya gedean parangnya. Berani berabel nyalinya tuh bocah ya. Perang antar suku nggak berhenti-berhenti.
Yang namanya khamr merajalela sana sini, masya Allah. Kalau dulu yang diminum cuma satu jenis inab anggur, saudara. Sekarang bayangin, sampai lem. Saking susahnya mau mabok, lem. Ini buat jemur yang suka ngelem di mana nih? Alhamdulillah nggak ada di sini, Maya. Selamat. Pokoknya bu, kalau punya anak matanya merah, jalan sempoyongan, gigi kuning, tuh bocah mabok petek. Allahu Akbar. Begitu semarak minum minuman keras di mana-mana. Urusan apapun berantakan. Makanya dinanti-nanti Rasulullah yang mengatur keadaan dunia satu persatu diatur, saudara. Dikatakan oleh pemikir asli, dikatakan kalau tidak ada sosok seperti Muhammad, saya lupa namanya itu, dari Prancis, maka dunia ini tidak akan pernah ada, saudara. Kalau tidak ada sosok seperti Nabi Muhammad, maka dunia ini berada dalam keterpurukan yang tidak terselesaikan, saudara. Dalam urusan apapun hadir baginda Rasulullah, ditata benar-benar dari A sampai Z-nya rapi, saudara. Alhamdulillah. Makanya ni'matul uzma wujudul Mustafa. Nikmat yang paling agung adalah adanya Rasulullah. Kita maulid ungkapan rasa syukur adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau enggak ada beliau kita masih telanjang. Kalau enggak ada beliau kita telanjang bulat jalan-jalan ini, saudara. Betul. Diatur sama Rasulullah. Urusan rumah tangga diatur rapi. Politik diatur. Betul. Urusan keuangan diatur. Ampe urusan masuk WC diatur sama Rasulullah. Enggak ada agama sesempurna Islam, enggak ada ajaran sesempurna ajaran baginda Rasulullah. Sampai urusan masuk WC diatur, saudara. Betul. Cuman kitanya jarang pada lupa, apalagi udah kebelet, masya Allah, barilat, wah, kuprak, boro-boro baca doa, boro-boro kaki kiri duluan. Betul. Diatur. Enggak ada agama sesempurna agama yang dibawa oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagak cukup kita cuman muludan, gak cukup. Bersambung tahun depan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.